Ini yang dikatakan namanya rupa. Ini yang disebut namanya bentuk. Ini disebut namanya wajah. Ini yang disebut namanya wujud. Jadi wujud, wajah, bentuk, rupa, sifat itu adalah nur. Nur inilah tajalli. Makanya Allah katakan, wajah alulahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya aku jadikan dirinya itu bahagian daripada diriku. Maknanya, kalaulah nur itu adalah tajalli dirinya, dan tajalli dirinya itu adalah bahagian daripada dirinya, bahagian daripada dirinya, tiada lain itu adalah dirinya. Maka disebutlah dalam bahasa tauhid, tajalli dirinya ini disebut dalam bahasa tauhid namanya wujudullah. Udah Bapak Ibu. Atau disebut namanya ainullah. Atau namanya hakikatullah. Tajalli dirinya ini dalam bahasa thariqat disebut namanya mir'atillah. Artinya itu cermin Allah. Tajalli dirinya itu dalam bahasa syariat maka disebut namanya hamba, hamba Allah. Jadi hamba Allah itu bahasa syariat itu adalah nur. Itu yang tajalli. Cermin Allah itu bahasa thariqat. Nur ini yang cermin. Wujudullah itu atau ainullah itu ini adalah nur. Ini wujudnya Allah. Makanya dikatakan, yang dikatakan wujud Allah, yang dikatakan nyatanya Allah, yang dikatakan cerminnya Allah, yang dikatakan hambanya Allah itu posisinya itu adalah sebagai sifat. Ya, sifat. Sifat itu bahagian daripada dirinya. Ini yang dikiaskan oleh orang-orang kasab bahwa dirinya itu ada di dalam tiada. Diri ini ada di dalam tiada. Maksudnya ada dalam tiada, ya, bahwa dirinya ini, ya, adanya itu karena adanya diri zat. Kalau tidak ada zat, tidak ada sifat. Jadi sifat itu ada karena ada zat. Zat itu yang dirinya. Makanya zat dengan sifat, dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Kalaulah zat dengan sifat, dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai, itu hakikatnya satu, esa tunggal tiada berbilang Bapak Ibu. Tidak bisa dipisahkan itu Bapak Ibu. Tidak bisa dipisahkan. Ini rahasia. Yang nur ini baru zahir dia Bapak Ibu. Nih lihat. Ini nol lagi Bapak Ibu. Ini Nur Muhammad ya. Lihat. Muncullah tajalli dirinya. Nih. Ini yang menjadi alif tuh. Maksudnya dari Nur Muhammad itu jadilah segala yang ada ini. Segala yang ada ini itu asalnya daripada Nur Muhammad. Ini yang dikiaskan tajalli. Alif itu adalah, ya, itu asalnya daripada titik semua tuh. Dari titik tuh. Nah, dari titik ini, inilah hakikat segala sesuatu. Segala bentuk dan rupa tuh titik namanya. Namun hakikat segala bentuk dan rupa itu adalah nur. Dia. Jadi kalau ibarat bunga lah Bapak Ibu, bunga matahari, ya. Nah, bunga matahari. Bunga apa namanya Bapak Ibu? Ya. Anggap kira-kira. Jadi memahami dengan rasa, ya kan? Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin mengambil bunga matahari seluruhnya, termasuk daun-daunnya, perlu Bapak Ibu petik-petik satu-satu. Nah, tidak. Kalau tidak, gimana caranya? Supaya terambil dia seluruhnya? Ambil tangkainya nih, pegang tangkainya nih. Terbawa semuanya itu.
Ya, yang tangkai ini, lihat, yang tangkai ini adalah nur tuh. Itu Nur Muhammad. Sedangkan dahan, ranting, bunga, daunan ini sebut namanya hakikat sesuatu. Alam tadi, daun, semuanya itu. Ini asalnya daripada batang tadi, yang asalnya daripada tangkai. Nih, tangkai ini dia Nur Muhammad. Jadi kalau kita ingin mengenal bunga matahari, daunnya, dahannya, cukup kita memahami namanya batang. Pahamilah namanya Nur Muhammad yang batang. Sedangkan yang ini, yang kekosong tadi ini yang namanya zat. Ya Allah tuh. Bapak Ibu. Kalau yang kosongnya zat, yang Nur Muhammad ini adalah sifat. Ini sifat. Maknanya apa gitu? Karena yang dikatakan namanya alam ini, apapun bentuk dan rupanya, itu sebenarnya adalah Nur Muhammad. Apapun bentuk dan rupanya yang nampak sama Bapak Ibu pada alam ini, yang huruf alif ini, ya, itu sebenarnya adalah Nur Muhammad. Ketika Bapak Ibu sudah memahami namanya Nur Muhammad, udah terlihatlah semuanya ini. Sudah pahamlah Bapak Ibu itu semuanya itu. Ya, bahwa segala sesuatu itu hakikatnya Nur Muhammad. Disebutlah alif di sini. Alif itu kan jumlah beberapa titik itu Bapak Ibu, susunan titik-titik itu baru jadi alif dia nih. Nih. Jadi alif Nur Muhammad yang kosong satu tuh Bapak Ibu, Esa tuh. Jadi nggak pernah berpisah cara dia Bapak Ibu. Yang zat inilah sebenarnya yang disebut namanya dengan Allah. Sedangkan tajalidinya disebut namanya Muhammad. Dan yang alif ini sebut namanya dengan Adam. Segala yang wujud, segala yang berbentuk, segala yang berupa, segala yang zohir, itu Adam tuh. Batin daripada Adam itu namanya Muhammad, batin daripada Muhammad itu adalah Allah. Atau Adam ini bayang-bayang Muhammad, Muhammad itu bayang-bayang Allah. Atau Adam itu kenyataan Muhammad, Muhammad itu kenyataan Allah. Atau Adam itu rupanya Muhammad, Muhammad itu rupanya Allah. Atau Adam itu wujudnya Muhammad, Muhammad itu wujudnya Allah. 3 namanya, orangnya tetap satu Bapak Ibu. Itu mesti dipahami itu. Kalau kita udah paham, barulah dapat jawabannya. Ya. Nah, rupanya Nur Muhammad ini sudah nyata telah zahir dia kepada sekalian alam. Nih yang alif tadi Bapak Ibu. Nih, sekalian alam. Jadi sekalian alam itu siapa namanya? Nur Muhammad. Jadi tak payah Bapak Ibu mencari Nur Muhammad lagi. Yang payah itu mencari siapa Ibu? Nur Laili. Nur Aini. Yang payah tuh, temui ayah bundanya. Jumpa tuh nanti Bapak Ibu. Itu sekalian alam. Akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad pada sekalian alam itu, sempurnalah dia pada insan. Itu dia Bapak Ibu. Insan inilah yang disebut namanya kesempurnaan Nur Muhammad. Jadi diri Bapak Ibu ini, Nur Muhammad yang sudah membeku. Nur Muhammad yang sudah memadat dalam bentuk wujud rupa insan. Itu dia. Ini yang diri yang bercahaya itu. Kenalilah diri Bapak Ibu itu. Dia tidak akan hancur. Dia tidak akan membelatung. Dia tidak akan dimakan oleh cacing tanah. Apa kata Allah melalui nabinya? Innallaha harrama al-ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah akan haramkan bumi ini. Bumi ini tidak akan menghancurkan batang tubuh. Bumi ini tidak akan membusukkan batang tubuh. Bumi ini tidak akan membelatungkan batang tubuh. Bagi orang-orang telah mengenal Nur Muhammad yang sudah membeku, yang telah nyata, yang telah wujud,
yang telah memadat pada batang tubuhnya disebut namanya insan. Hancur dia. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itulah wujud nyatanya diri Allah. Kalau Nur Muhammad itu wujud nyatanya diri Allah, ya diri dia lah yang sebenar-benarnya. Makanya dikatakan, zat dengan sifat itu adalah esa, tiada bercerai dia. Tidak berpisah dia Bapak Ibu. Jadi yang dirinya Allah tadi itu, ini yang zat. Yang dirinya Bapak Ibu itu sifat. Walaupun Ustaz katakan di Bapak Ibu, tapi di Bapak Ibu bukanlah dirinya Bapak Ibu. Akan tetapi diri Bapak Ibu itu wujud nyatanya rupa diri Allah. Disebut namanya sifat. Sifat itu bernama dia Muhammad. Bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu ya. Kalau Ustaz bicara Muhammad, pemahaman Muhammad itu dua. Ada Muhammad secara hakiki, ada Muhammad secara majazi. Kalau Muhammad secara hakiki itu adalah Nur Muhammad. Ini disebut namanya metafisik. Nur Muhammad. Metafisik namanya. Metafisik itu apa tuh? Tidak berkulit, tidak berdaging, tidak berurat, tidak bertulang, tidak berhati, berjantung, berabu, berempedu, berupa punggung. Itu metafisik namanya. Kalau Ustaz katakan Muhammad majazi, itu sudah fisik dia. Ya, sempurna zahirnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi dan Rasul. Itu dia. Nampak pada tubuh. Ya. Cuma memahaminya, udah zahir batin. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memahaminya, di mana ada Bapak Ibu, situlah nyatalah Muhammad di situ. Makanya Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Tidak pernah berpisah cerai. Ya. Kalau diuraikan dia, yang Muhammad ini kan sudah sempurna wujudnya pada insan kan? Pada insan. Nah, kan insan Ustaz bilang tadi nih. Insan itu sudah berzahid dan berbatin dia. Zahirnya insan nampak pada tubuh. Ya. Batinnya insan nampak pada makhluk. Tubuh itulah yang disebut namanya dengan Muhammad, ruh itu disebut namanya dengan Allah. Itu dia. Tubuh ini disebut namanya Muhammad, ruh ini disebut namanya Allah. Maka tidak pernah berpisah cerai Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah. Ya. Apa yang selalu Ustaz sampaikan sama Bapak Ibu kiasnya itu? Ini botol ini kan? Plastik dengan botol ini. Apa kata plastik kepada botol? Wahai botol, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir bersamamu. Apa sebabnya Pak Erik? Asal botol dari plastik. Apa sebabnya Pak Haji? Apa sebabnya Pak Abdul? Nggak ada Allahnya, ini baru cerita. Jadi ya, kalau plastik ada jadi terbuat dari plastik, tambah gak jauh segi pahamnya. Pak apa? Nih. Ini yang ganteng nih, siapa namanya? Pak Peri. Udah lama bersuluk nih. Hai botol, kata plastik, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir beserta dirimu. Apa sebabnya? Pak Imam. Botol ini wujud nyata plastik. Itu artinya di mana ada botol di situ nyatanya plastik tuh. Karena botolnya kenyataan daripada wujud daripada plastik. Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa artinya? Dan dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, situlah wujud nyatanya akan rupa diriku, kata Allah. Karena dirimu itu adalah bentuk lain daripada rupa diri aku. Sekarang kita bawa kepada diri. Tubuh dengan ruh. Karena tubuh bernama Muhammad, ruh yang bernama Allah.
Apa kata ruh kepada tubuh? Hai tubuh, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir beserta dirimu. Dimanapun tubuh ini berada, di rumah, di pasar, di kantor, di masjid, di kamar mandi, aku tetap hadir beserta dirimu. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Apa kata ruh tadi kepada tubuh? Hai tubuh, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir beserta diri. Apa sebabnya itu? Karena tubuh ini, karena tubuh ini kenyataan daripada ruh. Inilah maknanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa kata Allah kepada Muhammad? Hai Muhammad, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir beserta dirimu. Karena dirimu itu ada kenyataan rupa diriku. Kita ini dua rupa, tapi satu wujud. Dua rupa, satu diri kita ini. Makanya dia tidak pernah berpisah cerai, Bapak Ibu. Disitulah letak rahasianya. Kalau dia tidak pernah berpisah cerai, lalu terjawab oleh siapa yang menyembah. Lihat nih. Yang menyembah itu adalah sifat. Ya. Siapa sifat itu tadi namanya? Sifatnya bernama Muhammad. Muhammad ini kalau dalam bahasa tauhidnya apa sebutannya? Bahasa tauhid? Ditunjuk aja baru. Siapa? Wujudul. Apa lagi namanya? Ainullah. Bahasa torikatnya? Bahasa torikat. Mir adalah cermin Allah. Bahasa syariatnya? Hamba Allah. Jadi hamba Allah itu, yang disebut hamba Allah, yang disebut makhluk, yang disebut sesuatu itu, ini Muhammad. Ini secara syariat, Bapak Ibu ya. Yang dikatakan hamba Allah, itu adalah Muhammad. Yang dikatakan cermin Allah, itu adalah Muhammad. Yang dikatakan wujud Allah, itu adalah Muhammad. Kalaulah Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad Esa, dua yang tidak berpisah, zat dengan sifat dengan zat, dua yang tidak berpisah, lalu siapa Muhammad ini secara makrifatnya? Tiada lain adalah Allah itu sendiri. Makanya siapa yang menyembah? Yang menyembah adalah sifat. Diuraikan satu. Siapa pula yang disembah? Yang disembah adalah zat. Siapa namanya zat? Adalah Allah. Yang menyembah adalah sifat bernama Muhammad, yang disembah adalah zat yang bernama Allah. Allah dengan Muhammad Esa. Kalau Allah dengan Muhammad itu Esa, lalu apa hakikatnya? Ana robbaka usolli. Inilah kif ya Muhammad nih. Kif ya Muhammad ana robbaka usolli. Kif ya Muhammad, apa artinya kif? Berhentilah engkau ya Muhammad. Maksudnya jangan engkau mengaku yang berdiri Muhammad, yang ruku, yang sujud, yang duduk. Ana robbaka usolli, akulah Rob yang sholat itu, yang berdiri itu aku. Yang ruku aku, yang sujud aku. Kalau dibawa ke diri, apa kata ruh kepada tubuh? Apa kata ruh kepada tubuh? Kalau dibawa kepada diri. Hai tubuh, kata siapa tuh? Apa? Lanjutkan mana Rami? Asailah. Itu dia. Hai tubuh, jangan engkau mengaku merasa engkau yang berdiri, yang ruku, yang sujud, yang duduk. Akulah sebenarnya yang berdiri, yang ruku, yang sujud itu. Karena kamu itu penyata diriku saja. Engkau ada cermin untuk melihat diriku. Engkau kenyataan aku. Karena ruh itu ingin dikenal, ruh itu ingin disaksikan, ruh itu ingin dilihat. Maka nyata dia pada tubuhnya. Tubuh itulah yang disebut namanya kenyataan untuk memandang wujud nyatanya ruh itu yang sesungguhnya. Jadi bukan tangan ini yang takbir.
Yang takbir itu yang mana? Ruh itu yang takbir tuh. Kalau ruh yang takbir dari tangannya apa bagi ruh? Kenyataan inilah penyata. Apa bahasa penyata? Penyata itu tempat melihat. Nyatanya ruh yang berbuat sebenar-benarnya. Itu dia kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Rupanya sifat dengan zat, zat dengan sifat, Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad, dua rupa satu dua rupa satu diri. Maka diistilahkan dengan bahasa kias, yang menyembah itulah yang disembah. Yang disembah itulah yang menyembah. Akulah yang menyembah diriku sendiri. Akulah yang memuji diriku sendiri. Tidak ada di siapa-siapa di situ. Nah, ini memahami hakikat dan ma'rifat Bapak Ibu. Pertanyaan yang ketiga. Apa buah persembahan? Apa Perik? Asailah. Pak Haji Zainuddin. Yang 13. Lah berapa kalender ngaji ini? Atau sepertinya antara-antara tuh itu. Pak Abdul, apa buah persembahan? Mas Pregen nih duduknya nih. Keakuan diri. Pak Imam. Tuh apa lagi? Ini ngikutnya lagi tuh. Apa lagi? Buah persembahan itu adalah iman, Islam, tauhid, ini yang buah persembahan itu. Buah persembahan. Memang itulah kelebihan Pak Haji itu begitulah. Buah persembahannya iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Itu buahnya. Lalu apa yang dipersembahkan? Nah, ini ya. Kalau ada buah persembahannya tentu ada yang dipersembahkan. Yang tadi itu mana nih? Jangan orang buta, kehilang tongkat 2 kali. Apa yang dipersembahkan? Perik. Yang dipersembahkan itu adalah keakuan diri. Itu yang a'yan khorjiyah. Ya. A'yan khorjiyah itu keakuan diri itu. Yang merasa ada itu yang dipersembahkan. Bahwa kita tuh la haula wala quwata illa billah, yang wujud hanya Engkau ya Allah. Yang melihat hanya Engkau ya Allah, yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan dimanya Engkau ya Allah, aku ini tiada ya Allah. Tuh dia tuh. Itu a'yan khorjiyah. Lalu apa yang di mana tempat Bapak Ibu berdiri dalam menyembah? Di mana Bapak Ibu berdiri tempat nyembahnya di mana? Wah, benar salahnya. Apa namanya? Baitul Baido. Bedo-bedo. Coba sambung Rami, sempurnakan. Wike. Mulia. Apa yang suci ini Pak Ben? Bemi ya lo. Namanya Daratul Baido. Daratul Baido itu artinya Darun apa namanya? Darun itu kampung. Darun Nahdo, ya, kampung. Baido. Bait itu artinya putih. Kampung yang putih. Apa maksudnya kampung yang putih itu? Itu adalah kolbu. Kolbu yang sudah mendapatkan Nur Muhammad, yang telah mendapatkan cahaya ilahi. Di situ berdirinya tuh di Baitul Baido doang. Makanya dikatakan qulubul mukmin Baitullah. Ya. Hatinya yang telah beriman, yang telah bersinar, ya, yang telah mendapatkan cahaya Nur Muhammad, yang telah mendapatkan cahaya ilahi, itu yang dikatakan kampung yang suci. Disitulah tegak berdirinya Bapak Ibu itu. Tuh berdirinya tuh. Inilah yang dikatakan hakikat sholat.
Kalau Bapak Ibu sholat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat sholat, maka sholatnya sholat ritual. Pertanyaannya,